alat pelindung diri APD, dan Fall Protection System. Outline, pendahuluan, jenis APD untuk ketinggian, sistem perlindungan, jatuh, analisis risiko, dan clearance. Kesalahan umum dalam penggunaan APD. Tujuan, mengidentifikasi berbagai jenis APD yang digunakan untuk pekerjaan di ketinggian beserta fungsi teknisnya, menjelaskan prinsip kerja serta perbedaan antara Fall Arrest System, Fall Restraint System, Downward Positioning System, mengevaluasi risiko penggunaan APD yang tidak tepat dan menganalisis dampaknya terhadap keselamatan kerja, menerapkan prosedur pemilihan, penggunaan, dan perawatan APD sesuai standar K3 OHSAS atau ISO Permenaker, mengidentifikasi kesalahan umum dalam penggunaan APD dan merumuskan langkah perbaikan. Pendahuluan. Pentingnya APD dalam pekerjaan di ketinggian. Jatuh dari ketinggian merupakan salah satu penyebab kecelakaan kerja paling fatal di berbagai industri. Penggunaan alat pelindung diri APD menjadi garis pertahanan terakhir ketika rekayasa teknis dan pengendalian administratif tidak mampu menghilangkan risiko sepenuhnya. Dengan APD yang tepat, potensi cedera serius maupun kematian dapat ditekan secara signifikan. Data dan fakta kecelakaan. Menurut data OSHA, lebih dari 30% kecelakaan fatal di sektor konstruksi disebabkan oleh jatuh dari ketinggian. Di Indonesia, laporan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan jatuh menempati 3 besar penyebab kecelakaan kerja. Dampaknya tidak hanya pada pekerja, tetapi juga kerugian finansial, downtime, operational, hingga reputasi perusahaan yang menurun drastis akibat kelalaian K3. Jenis APD untuk ketinggian. Helm keselamatan, safety helmet. Helm keselamatan wajib digunakan pada pekerjaan di ketinggian untuk melindungi kepala dari benturan maupun jatuhnya benda. Untuk standar kerja ketinggian, helm harus dilengkapi chin strap agar tidak terlepas saat terjatuh. Material helm harus memiliki impact resistance sesuai standar SNA atau NCN. Penggunaan helm tanpa strap atau helm proyek biasa tidak diperbolehkan karena berisiko fatal. Safety harness. Safety harness merupakan APD utama dalam sistem perlindungan jatuh. Jenis paling aman adalah full body harness, karena mampu menahan distribusi beban ke seluruh tubuh. Terdapat juga seat harness yang biasanya dipakai untuk rope access. Posisi daring anchor point pada harness harus sesuai fungsinya, misalnya dorsal D-ring untuk fall arrest. Kesalahan posisi D-ring dapat berakibat cedera serius. Lanyard. Lanyard menghubungkan harness dengan titik anchor. Jenis yang aman untuk pekerjaan berisiko tinggi adalah shock absorbing lanyard, karena dapat mengurangi gaya impak saat jatuh. Fixed length lanyard hanya cocok untuk area dengan risiko rendah. Pekerja harus memahami fall factor dan menghitung clearance minimum sebelum bekerja agar tubuh tidak menghantam permukaan di bawah. Karabiner dan konektor. Karabiner berfungsi sebagai penghubung antara komponen APD. Bahan steel memiliki kekuatan tinggi, sedangkan alloy lebih ringan. Sistem pengunci tersedia dalam bentuk screw lock dan auto lock yang wajib dipastikan terkunci sempurna. Kesalahan umum adalah penggunaan karabiner secara lateral atau tidak terkunci, yang dapat mengurangi kekuatan hingga lebih dari 50% dan membahayakan pekerja. Anchor point dan anchor device. Anchor point adalah titik pengikat utama dalam sistem proteksi jatuh. Harus memiliki kekuatan minimal 22 kN atau 5.000 pounds. Jenisnya meliputi fixed anchor, temporary strap,
beam clamp, hingga tripod portable. Pemilihan anchor wajib disesuaikan dengan struktur dan jenis pekerjaan. Anchor yang tidak memenuhi standar berisiko gagal menahan beban jatuh pekerja. Self-retracting lifeline (SRL). SRL bekerja otomatis mengulur dan menarik tali sesuai gerakan pekerja. Alat ini mampu mengurangi free fall distance, sehingga risiko cedera lebih kecil dibanding lanyard biasa. Cocok untuk pekerjaan dengan mobilitas tinggi, seperti perawatan gedung atau crane. Setelah menahan jatuh, SRL wajib diinspeksi sebelum digunakan kembali. Rope dan rope grab system. Vertical lifeline dengan rope grab dipakai untuk aktivitas memanjat atau turun vertikal. Rope grab akan mengunci otomatis ketika mendeteksi tarikan mendadak akibat jatuh. Sistem ini sangat efektif untuk tower climbing dan scaffolding. Namun, penting untuk memastikan tali dalam kondisi baik, bebas dari friksi, aus, atau terpotong. Descender dan ascender. Pada pekerjaan rope access, pekerja menggunakan descender untuk turun dengan kecepatan terkontrol dan ascender untuk naik dengan aman. Alat ini bekerja dengan mekanisme friksi yang menjaga kestabilan. Kesalahan penggunaan dapat mengakibatkan loss of control. Karena itu, operator wajib dilatih sesuai standar IRATA atau spread atau sertifikasi rope access lainnya. Fall arrest block atau retractable block. Fall arrest block atau retractable block adalah perangkat otomatis yang menghentikan jatuh dalam jarak pendek. Sangat cocok untuk area dengan limited clearance, di mana ruang bebas jatuh terbatas. Alat ini bekerja mirip seat belt, mengunci saat ada tarikan mendadak. Namun, posisi anchor harus di atas pekerja agar fungsi optimal. Safety footwear, anti-slip shoes. Sepatu keselamatan, untuk ketinggian harus dilengkapi outsole anti-slip, agar mencegah terpeleset di permukaan licin. Beberapa tipe memiliki toe cap baja atau komposit, untuk melindungi dari benda jatuh. Sepatu juga harus nyaman digunakan dalam waktu lama, karena keletihan bisa memengaruhi konsentrasi dan meningkatkan risiko jatuh. Sistem perlindungan jatuh. Konsep Fall Arrest System. Fall Arrest System adalah sistem untuk menahan jatuh pekerja setelah terlepas dari pijakan, dengan membatasi gaya impak yang diterima tubuh. Tujuannya bukan mencegah jatuh, melainkan memastikan jatuh yang terjadi tidak berakhir fatal. Sistem ini sangat penting pada pekerjaan dengan risiko tinggi, seperti konstruksi gedung tinggi atau tower climbing. Komponen Fall Arrest System. Komponen utama Fall Arrest System meliputi full body harness untuk distribusi beban, lanyard dengan shock absorber untuk mengurangi gaya hentakan anchor point minimal 22 kilo, Newton atau 5.000 pounds. Semua komponen wajib dipasang dengan benar, dan pekerja harus menghitung clearance minimum agar tubuh tidak menghantam permukaan bawah saat terjatuh. Konsep Fall Restraint System. Fall Restraint System bertujuan mencegah pekerja masuk ke zona berbahaya dengan membatasi panjang lanyard. Artinya, pekerja tidak bisa mencapai tepi atap atau area berisiko jatuh. Sistem ini lebih preventif, karena fokus pada pencegahan, bukan penahanan jatuh. Cocok untuk area kerja dengan permukaan datar atau minim halangan. Penerapan Fall Restraint System. Contoh penerapan Fall Restraint antara lain pekerjaan di atap gedung datar, perawatan panel surya, atau area terbuka tanpa pagar pengaman. Lanyard dipasang lebih pendek dari jarak ke tepi, sehingga pekerja tidak mungkin jatuh. Keunggulan sistem ini adalah risiko jatuh dieliminasi total. Namun pekerja tetap wajib memakai harness
dan konektor yang sesuai standar. Konsep Work Positioning System. Work Positioning System digunakan untuk menahan posisi tubuh pekerja saat bekerja di ketinggian, sehingga kedua tangan bisa bebas digunakan. Sistem ini bukan untuk menahan jatuh, tetapi menjaga stabilitas posisi kerja. Biasanya digunakan bersama seat harness atau full body harness dengan side bearing. Backup sistem fall arrest tetap diperlukan untuk keselamatan penuh. Contoh penggunaan Work Positioning System. Penerapan Work Positioning System banyak ditemukan pada pekerjaan tower climbing, scaffolding, dan rope access. Dengan sistem ini, pekerja bisa bekerja lama di ketinggian tanpa kehilangan keseimbangan. Namun, jika digunakan tanpa fall arrest cadangan, risiko tetap ada. Karena itu, kombinasi positioning tambah fall arrest adalah best practice di berbagai standar internasional. Analisis risiko dan clearance. Perhitungan clearance minimum. Clearance minimum adalah jarak bebas yang harus tersedia di bawah pekerja agar tidak menabrak permukaan saat jatuh. Jika clearance kurang, sistem proteksi tidak efektif meski APD terpasang. Perhitungannya melibatkan panjang lanyard, panjang peralatan pengaman, serta jarak tambahan untuk gerakan tubuh. Kesalahan perhitungan clearance sering jadi penyebab cedera fatal di lapangan. Fall factor dan dampaknya. Fall factor adalah rasio jarak jatuh bebas dibanding panjang tali pengaman. Semakin besar nilainya, semakin tinggi gaya impak pada tubuh. Fall factor 2 berarti pekerja jatuh 2 kali panjang tali. Kondisi ini sangat berbahaya dan bisa menimbulkan cedera serius. Untuk meminimalkan risiko, pekerja harus memastikan titik anchor dipasang setinggi mungkin agar fall factor tetap rendah. Pemilihan anchor point yang aman. Anchor point harus mampu menahan beban minimal 22 kN atau 5.000 pounds, sesuai standar internasional. Anchor bisa berupa struktur permanen maupun perangkat portabel, namun harus dipastikan kokoh, bebas korosi, dan tidak bergerak. Pemilihan titik yang salah, seperti pipa atau railing, bisa menyebabkan kegagalan total sistem. Karena itu, inspeksi anchor adalah langkah krusial sebelum bekerja. Kesalahan umum dalam penggunaan APD. Harness tidak terpasang dengan benar. Kesalahan paling umum adalah harness dipakai longgar atau dering tidak di posisi dorsal. Kondisi ini menyebabkan distribusi beban tidak seimbang saat terjadi jatuh, sehingga meningkatkan risiko cedera tulang belakang atau terlepasnya harness. Harness harus selalu dipasang kencang, dengan semua strap terkunci rapi dan D-ring berada di punggung atas sesuai standar. Lanyard tanpa shock absorber. Menggunakan lanyard tanpa shock absorber pada pekerjaan berisiko tinggi sangat berbahaya. Saat terjadi jatuh, gaya impak yang diterima tubuh bisa melampaui 6 kN, melebihi batas aman standar internasional. Hal ini dapat menyebabkan cedera fatal meskipun harness terpasang. Oleh karena itu, pada kondisi high fall risk, penggunaan lanyard dengan shock absorber adalah keharusan. Anchor point tidak memenuhi standar. Banyak pekerja masih menggunakan titik pengikat yang tidak memenuhi standar kekuatan, seperti pipa, scaffolding ringan, atau railing. Padahal, anchor point harus mampu menahan minimal 22 kN atau 5.000 pounds. Anchor yang tidak memenuhi syarat bisa patah saat menahan jatuh, sehingga seluruh sistem proteksi gagal. Inspeksi titik anchor sebelum digunakan adalah langkah wajib. Karabiner tidak terkunci atau salah posisi.
Kesalahan sering terjadi ketika karabiner tidak dikunci sempurna atau dipasang secara lateral samping. Posisi ini mengurangi kekuatan karabiner hingga lebih dari 50%, membuatnya rentan patah. Semua karabiner harus dipastikan mengunci penuh screw lock atau auto lock dan bekerja dalam arah memanjang. Pemeriksaan visual cepat sebelum digunakan bisa mencegah kegagalan. Helm tanpa chin strap. Menggunakan helm tanpa chin strap membuat helm mudah terlepas saat jatuh atau terkena benturan. Akibatnya, kepala pekerja tidak terlindungi pada saat paling kritis. Standar helm untuk ketinggian mewajibkan adanya chin strap 4 titik agar helm tetap melekat. Pemakaian helm proyek biasa tanpa strap tidak diperbolehkan untuk pekerjaan di ketinggian. Rayus APD. Setelah jatuh, kesalahan fatal lainnya adalah menggunakan kembali APD setelah mengalami fall arrest tanpa inspeksi. Padahal, komponen seperti lanyard, harness, atau SRL bisa mengalami kerusakan internal yang tidak terlihat. Standar K3 mewajibkan APD yang sudah menahan jatuh harus dihentikan penggunaannya dan diperiksa oleh petugas kompeten. Mengabaikan hal ini sangat membahayakan.